Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini topik kita adalah benarkah sholat tarawih plus witir ya 11 rakaat itu tidak ada landasan dalilnya, atau kalaupun ada dalilnya bukanlah dalil yang kuat ya. Ini banyak kan akhir-akhir ini dibicarakan. Saya juga menerima banyak pertanyaan japri dari teman-teman ya, dan saya pikir sesungguhnya ini sebenarnya sudah tidak menarik lagi untuk dipertentangkan ya, karena sudah sering sekali kita bahas ya. Tetapi mungkin melalui platform YouTube masih agak jarang perdebatan ini diangkat ya. Dan saya pikir seperti sikap saya dari dulu, bahwa saya selalu berada di tengah-tengah ya, dan saya selalu mengatakan ya bahwa sholat yang 11 rakaat tarawih di bulan Ramadan itu benar ya. Kemudian sholat yang 23 rakaat tarawih plus witir seperti yang dilakukan di Masjidil Haram itu juga adalah benar ya. Jadi semuanya benar, semuanya berlandaskan kepada dalil yang baik. Yang salah yang mana? Yang salah yang tidak mau sholat fardu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sholat tarawih ini kita pertentangkan terus pun dia bersifat sebagai sholat sunnah. Sholat sunnah itu ketika dilakukan maka dia berpahala, ketika tidak dilakukan pun sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi sholat fardu, contoh sholat subuh ya, sholat subuh itu kan jumlahnya cuma 2 rakaat, sedikit sekali. Tetapi ketika ditinggalkan, maka orang yang meninggalkan sholat subuh tadi menjadi kafir dengan sengaja. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam hadis, man taraka sholatan muta'amidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu secara sengaja, maka dia telah kafir secara sengaja ya. Nah, sekarang kita jawab tuh pertanyaan, apakah betul sholat tarawih plus witir yang 11 rakaat itu tidak ada landasan dalilnya ya. Jadi memang di dalam sholat, baik itu cara sholatnya ya, cara gerakannya, bacaannya, termasuk jumlah rakaatnya, harus kita selaraskan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Agar apa? Agar ibadah yang kita kerjakan ini ya tidak menjadi ibadah yang sia-sia ya. Kenapa sia-sia? Ya karena tidak sesuai dengan tuntunannya. Man ahdatsa fi amrina laisa minhum fahuwa raddun, kan begitu ya. Jadi sebuah ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan, maka ibadah tadi menjadi tertolak ya. Nah, maka dalam hal bab sholat apalagi harus betul-betul sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk juga dalam jumlah rakaatnya. Nah, pertanyaannya kemudian yang pertama, apakah 11 rakaat tarawih plus witir di bulan Ramadan ini ada landasan dalilnya? Saya pikir landasan dalilnya sangat kuat ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahkan juga oleh Imam Muslim ya. Di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ikhda asyrata raq'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah jumlah rakaat dalam sholat malam di bulan Ramadan dan tidak pula di selain bulan Ramadan
lebih dari 11 rakaat. Jadi Rasulullah tidak menambah jumlah rakaatnya melebihi 11, baik di bulan Ramadan juga di luar bulan Ramadan. Ini berdasarkan keumuman hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ya. Nah, kemudian ya yang juga perlu kita jawab yang kedua ya, berkaitan dengan banyak juga nih diantara kita pengen sholatnya 23 rakaat tuh seperti di Masjidil Haram, tetapi kecepatannya lebih cepat daripada yang 11 rakaat ya. Yang 11 rakaat belum pada pulang, yang 23 sudah pada pulang ya. Jadi ketika kita melihat sholat seperti yang dikerjakan atau diimami oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais di sana, wah itu luar biasa betul ya. Jadi tidak hanya mengejar jumlah rakaatnya, tetapi juga kualitas sholatnya ya. Apa kita pernah melihat, kan sekarang bisa dilihat, tidak harus umroh Ramadan, di TV juga bisa dilihat, di YouTube juga banyak ya. Ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais ngimami sholat taraweh, apa membaca surat Al-Fatihahnya terburu-buru? Kan tidak. Bahkan membaca bagian ayatnya ya setelah Al-Fatihah, membaca surat begitu, itu beliau rata-rata membaca sekurang-kurangnya ya 1 ain ya, sehingga 1 malam itu bisa mendapatkan bacaan Quran cukup banyak di dalam sholatnya, bisa sampai beberapa juz ya. Nah, jadi memang ketika sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, afdalus sholati tulul kunut ya, sebaik-baiknya sholat adalah yang lama berdirinya ya. Jadi sholat itu lama berdirinya, kemudian rukuknya juga jangan tergesa-gesa, kemudian sujudnya juga jangan seperti burung yang mematu. Sholat itu harus dinikmati ya. Nah, jadi kesimpulannya apa untuk menjembatani dua pandangan ini ya? Jadi Rasulullah sholat 11 rakaat ada dalilnya ya dari Aisyah ummul mukminin tadi ya. Yang sholatnya 23 rakaat juga ada landasan dalilnya berdasarkan pandangan dan kesepakatan dari para ulama bahwa sholat malam di bulan Ramadan juga di luar bulan Ramadan sebenarnya jumlah rakaatnya tidak dibatasi. Yang mau mengerjakan sedikit oke, yang mau mengerjakan yang banyak juga oke ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar ya. Jadi beliau mengatakan fala khilafa bainal muslimina anna salatal laili laisa fiha haddun mahdudun wa annaha nafilatun wa fi'lun khairum wa amalun birru faman sya'a istakalla wa man sya'a istaksyara. Tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin bahwa sholat malam tidak ada batasan rakaatnya. Sholat malam adalah sholat sunnah dan amalan kebaikan. Seseorang boleh mengerjakan dengan jumlah rakaat sedikit ataupun banyak ya. Jadi semuanya benar ya. Yang 11 rakaat insya Allah masuk surga, yang 23 rakaat insya Allah juga masuk surga ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.